Saat ini kami melihat banyak sekali sih peluang-peluang yang kami bisa masuk, bisa berkolaborasi, sehingga kami putuskan untuk menjadi strategic partner bagi perusahaan-perusahaan yang mempunyai tujuan dan juga jenis usaha yang bisa sinergi dengan 8 subholding kami. Jadi ini yang kami lihat ya, karena banyak perusahaan bagus yang dalam masa pandemi ini mengalami kesulitan juga. Oke, nah kalau bagi teman-teman nih, karena kan kita banyak banget yang nonton milenial nih Pak, Hermanto ya. Kira-kira kalau buat teman-teman yang baru Ya, melirik bisnis di, masa-masa sekarang ini apa sih yang harus mungkin diperhatikan gitu ya, dari sisi jenis bisnisnya kah begitu ya, belajar dari pengalamannya, Pak Hermanto juga dan juga Town Corp juga nih seperti apa nih Pak Hermanto? ya tentunya harus bisnis yang bisa menyesuaikan kondisi pada saat pandemi ini dan juga setelah pandemi selesai juga bisnis usaha itu bisa benar-benar terus bertumbuh dan berkembang ya. Jadi harus punya roh benar-benar dalam menjalankan bisnis tersebut. Saya selalu berpesan kepada para milenial ya harus sesuai dengan passion mereka itu. Karena kalau sudah sesuai dengan passion, maka waktu bekerja itu akan lupa waktu, lupa segalanya, tetap memikirkan fokus kepada bisnisnya, bagaimana bisnis itu dalam kondisi apapun juga tetap bisa survive dan bisa memberikan makna kebaikan kepada banyak pelanggan-pelanggannya. Saya yakin sekali bisnis itu akan tetap bisa survive dan bisa berkembang. Oke. Nah, kalau seandainya, bisnisnya sudah mau misalnya sudah lagi terombang-ambing nih, lagi di kondisi saat ini begitu ya, supaya tidak benar-benar kolaps gitu ya, artinya tetap bisa survive, apa yang harus dilakukan nih Pak Hermanto? Artinya adalah langsungkah kita merubah haluan bisnis, diversifikasi yang lain, ataukah tetap dengan bisnis yang sama tapi kita pelan-pelan, bangkit gitu ya? Nah, lebih baik yang mana sih memilih untuk para pengusaha atau calon-calon pengusaha baru nih Pak Hermanto? Harusnya tetap fokus kepada bisnis usahanya, tetapi kalau memang itu diperlukan diversifikasi untuk penyesuaian lebih cepat, silakan aja dilakukan. Jadi contohnya banyak sekali perusahaan-perusahaan garment terutama atau di dunia fashion, mereka dengan cepat membuat masker, membuat APD. Nah, ini kan diversifikasi yang sejalan, tetapi lagi dibutuhkan pada saat pandemi ini bisnis-bisnis F&B mereka dengan cepat melakukan online delivery, melakukan online marketing di sosial media di mana-mana, sehingga paket-paket mereka itu banyak dibutuhkan oleh orang-orang yang sudah bosen dengan makanan-makanan rumah ya. Jadi itu semua harus dilakukan sesuai dengan lini bisnis masing-masing. Oke, jadi harus tetap strict, to the business yang pertama begitu ya, selain pelan-pelan lihat diversifikasi. Nah, Pak Hermanto sekarang kita sudah ada banyak sekali pertanyaan yang masuk di Instagram kita @CNBC Indonesia. Mungkin sambil kita jawab juga nih dari @monaemon, apa sih indikator yang Bapak gunakan dalam hidup gitu ya untuk menentukan sudah saatnya diversifikasi bisnis? Oke, ini ada @maria_keren, ini namanya sama kayak saya ya. Kan keuangan pribadi ada istilah dana darurat nih, kalau di bisnis berapa sih standar dana daruratnya? Oke, Catherine Dotmunte, apa langkah yang harus kita ambil kalau kalau di pandemi buat bisnis kita harus tutup? Oke, yang harus diambil kalau pandemi ini akhirnya bikin kondisi bisnis kolaps ya. Oke, ini mungkin bisa ada gambarannya nih Pak. Ini Mona Emon tanya ya, apa sih indikator yang digunakan untuk menentukan oke nih bisnisnya saatnya mulai diversifikasi, mulai lirik lagi lini bisnis yang lain. Ada nggak sih poin-poin yang menjadi apa ya sinyal gitu ya tandanya harus diversifikasi bisnis, Pak Hermanto? Kalau bisnis utamanya tadi sudah mature, maksudnya sudah bisa menjadi yang terbesar nomor satu atau nomor dua di bidangnya. Nah itu menurut saya sudah saatnya bisa melirik diversifikasi ke bidang lain. Tetapi seyogyaknya bidang yang lain itu pun mempunyai ada connection, ada hubungan dengan bisnis utamanya tadi, sehingga diversifikasi tadi itu sering ekspansi, kami memberi lahan, akhirnya kami ekspansi ke bisnis properti. Dari bisnis properti, akhirnya kami juga masuk ke bisnis beverage,
masuk ke bisnis hotel, masuk ke bisnis lain. Sesungguhnya itu tetap masih ada hubungannya kalau dilihat satu persatu. Oke.